Halo Sobat Peta dimanapun berada, kembali bersama saya Freddy. Hari ini kita akan mereview salah satu rumah yang berada di kawasan inti kota Medan, tepatnya berada di Villa Makmur Indah. Nah, Villa Makmur Indah ini berada di Jalan Makmur. Nah, Jalan Makmur ini termasuk daerah yang sangat inti kota ya, karena dari sini itu dekat ke mana-mana. Ya, kita bilang saja salah satu pusat mall yang paling hit sekarang, Podomoro City, itu sangat dekat dari lokasi Villa Makmur ini. Dan kemudian kalau kita mau cerita ke daerah lain seperti misalnya Brastagi Supermarket juga kawasannya terbilang cukup dekat. Dan begitu juga dengan kawasan-kawasan Central District di kota Medan ya, seperti kantor wali kota, kantor gubernur. Ini lokasinya sangat dekat, paling cuma sekitar 5-10 menit menuju semua akses inti kota di kota Medan. Jadi untuk lokasi ini adalah lokasi perumahan yang terbilang sangat strategis. Jadi bagi Anda yang memang mencari satu lokasi rumah yang sangat strategis dan berada di jantung kota Medan, ini adalah salah satu kompleks yang bisa Anda pertimbangkan. Dan selain itu di sini juga kompleksnya sangat ramai ya, bisa dilihat nanti di kawasan sekitar ini. Saya rasa ini 90% kompleks ini dihuni ya. Jadi kompleksnya sangat hidup, ya suasana juga penghijauannya sangat bagus. Dan saat ini kita sudah tepat berada di depan rumah yang akan kita review. Jadi bisa kita lihat ini adalah rumah 3,5 tingkat ya, yang terdiri dari 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Untuk luas tanah dari rumah ini adalah 4,6 kali 19 meter dan luas bangunannya sendiri adalah 4,6 kali 14 meter. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam ya. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam rumah ini. Nah, jadi begitu kita masuk dari pagar, kita akan mendapati satu area di depan rumah ini. Ini cukup lebar ya, ukurannya kurang lebih 4,6 dikali 5 meter. Ini bisa dipakai untuk menempatkan mobil, dan setelah itu pun ini pasti di kanan kirinya masih ada space yang cukup lega. Jadi masih enak untuk kita keluar masuk rumah ini meskipun ada mobil yang parkir di dalam. Nah, oke, kita akan langsung masuk saja ke dalam rumah ya. Nah, baiklah, kita sudah masuk ke dalam rumah. Nah, begitu kita masuk, kita akan mendapati satu area yang cukup luas ya di bagian depan rumah. Nah, area ini saya rasa bisa nanti kita gunakan untuk seperti ruang tamu. Ya, jadi nanti Sobat Peta bisa menambahkan seperti sofa ataupun lemari dan sebagainya. Dan di sini saya suka dengan ornamen lampu yang ada di ruang tengah ini sangat unik ya. Jadi memberikan satu kesan elegan dan mewah di dalam ruangan ini ya. Nah, kemudian di sini yang menarik adalah antara ruangan pertama ke ruang selanjutnya ini sudah ada sekat ya. Nah, sekat ini juga didesain dari furniture yang memang sudah satu paket di dalam rumah ini ya. Jadi ini bukan furniture yang beli terus dipasang, tapi ini adalah benar-benar ditempa. Ya, jadi dari pemilik sepertinya memang sangat peduli dengan konsep rumah ini ya. Jadi sudah didesain dengan sedemikian rupa. Nah, dari ruangan pertama ke ruang kedua, ini ada sedikit anak tangga untuk kita memasuki area kedua. Nah, begitu kita masuk ke area kedua ini, nah ini yang menarik. Area kedua ini di bagian dinding sebelah kanan saya itu terdapat satu kaca yang besar sekali ya. Ini bisa menjadi satu nilai tambah di dalam rumah ini. Begitu kita masuk ke dalam ruangan, kita bisa melihat situasi kondisi di sekitar ruangan ini, dan kaca ini bisa memberikan kesan rumah ini menjadi lebih luas ya. Jadi ini satu nilai plus. Kita jarang sekali menemukan ada rumah yang memiliki kaca sebesar ini gitu ya. Jadi ini nilai plus bagi Anda yang suka dengan ornamen-ornamen yang bergaya elegan, ini sangat bagus. Dan di sini juga kita lihat bentuk lampu yang ada di ruang tengah ini juga sangat unik ya. Memang konsepnya dipersiapkan sedemikian rupa oleh pemilik. Dan di sini juga sama, di sini masih terdapat sekat ya. Di sini sekatnya agak berbeda karena di sini juga terdapat laci-laci untuk penempatan barang. Jadi ini space-nya sangat besar ya, sangat banyak sekali, bisa dilihat ya. Nah, jadi ini satu nilai plus, jadi ini bisa digunakan untuk mungkin meletakkan
barang-barang setelah kita lepas pulang dari kantor atau dari luar ya. Di sini kita bisa menempatkan, sehingga setelah ini kita bisa benar-benar memasuki area yang lebih private untuk nanti kita naik ke lantai 2 ya. Nah, sekat ini juga bagus karena dari luar tuh kita nggak kelihatan, ternyata di balik sekat ini ada kamar mandi ya. Dan kamar mandinya juga memanfaatkan ruangan yang ada di antara di bawah tangga ya. Jadi ini tidak makan tempat. Nah, jadi kesannya adalah rumah ini bersih dan rapi gitu loh. Jadi dari luar kita dapatnya kesannya seperti itu. Dan di bagian belakang seperti kebanyakan rumah kita akan mendapati satu area yang biasa digunakan untuk dapur. Ya, ini juga sama ya, kalau sobat peta lihat di sini juga semua furniturnya ini konsepnya sudah menggunakan furniture yang ditempa khusus ya. Jadi ini unik sekali ya. Jadi untuk bukanya tuh kebanyakan mungkin ke kanan atau ke kiri, tapi di sini konsepnya buka ke atas ya. Jadi mungkin lebih hemat tempat, dan kalau misalnya kita mau buka semuanya juga ini bisa ya. Karena kan kadang kita dapetin kalau kita mau buka lemari itu kadang-kadang buka yang kanan, yang kiri nggak bisa dan sebagainya. Nah, ini bagus banget ya. Jadi satu nilai tambah. Dan di sini juga kawasan dapurnya ini cukup besar ya, cukup besar. Jadi untuk sobat peta yang memang hobi memasak atau buat kue dan sebagainya, ini menjadi satu nilai lebih yang ada di bangunan ini ya. Dan di sini juga ini masih terdapat satu space ya. Jadi di balik bagian depan dapur ini masih ada space untuk bisa penyimpanan yang cukup besar ya. Ini bisa digunakan untuk menyimpan pompa air, jadi bisa ditempatkan di sini sehingga tidak memakan tempat yang lain lagi. Oke, mungkin seperti itu review kita untuk di lantai 1. Kita akan segera naik ke lantai 2. Mari. Baiklah, kita sudah sampai di lantai kedua di rumah ini. Nah, begitu kita naik ke lantai 2 ini, kita akan mendapati ada 2 kamar ya di lantai 2 ini ya. Dan di sini begitu kita naik tangga, di sebelah samping tangga ini kita akan dapati satu ruangan yang sangat-sangat bagus ya. Ini sudah direnovasi dengan sangat bagus. Nah, ini bisa digunakan untuk ruang keluarga sebenarnya, ruang bersantai. Di sini kita bisa letakkan TV juga ataupun sofa-sofa yang kecil. Dan di sini juga suasananya sangat private ya. Begitu saya nyampe di ruangan ini, saya merasakan saya benar-benar lepas dari semua kegiatan saya di luar rumah. Ini saya nyampe di sini, saya benar-benar bisa sampai ke rumah dan santai. Ya, jadi bagus banget ketika kita naik ke atas kita langsung bisa bersantai. Dan kita akan masuk lagi ke ruangan selanjutnya, ini adalah master bedroom. Nah, master bedroomnya ini sangat bagus sekali ya, karena ini mirip seperti kita nyampe di hotel ya. Jadi pertama kali saya masuk ke dalam master bedroom ini, saya merasa kok saya seperti nyampe di hotel. Jadi memang suasana di dalam master bedroom ini memang sangat-sangat private. Dan memang dari pemilik rumah ini memang sangat memperhatikan tingkat kenyamanan ya ketika memasuki personal room. Dan ini semuanya juga sudah direnovasi dengan sangat bagus ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ruangan ini, kalau bagi Anda ya khususnya mungkin pasangan yang baru menikah atau yang sedang mau menikah, sedang merencanakan, sebenarnya ini rumah ini sangat cocok. Kenapa? Karena semua renovasinya itu begitu bagus di dalam ruangan ini. Ya, kemudian kita akan masuk ke bagian kamar mandi. Nah, begitu kita masuk ke kamar mandi, saya yakin sobat peta pasti setuju. Kita itu seolah-olah beneran ada di dalam hotel berbintang. Ya, karena terus terang kita jarang sekali bisa menemukan konsep kamar mandi yang sebagus dan semewah ini ya. Jadi bisa dilihat untuk bagian showernya sendiri itu masih ada satu bilik dengan pintu yang kita bisa sliding ya. Jadi ini saya terus terang jarang sekali melihat ada rumah yang desain kamar mandinya begitu mewah ya. Ini menjadi satu nilai lebih, sehingga ketika kita masuk ke dalam kamar tidur gitu ya, dan di dalam sudah ada toilet yang begitu mewah, kita itu serasa lagi liburan sobat peta. Ya, jadi kalau bagi Anda sobat peta yang pengen cari rumah yang bisa dapat feel-nya itu setiap hari itu liburan, ini menjadi satu nilai plus yang ada di rumah ini. Dan semua perabot dan peralatan yang berada di kamar mandi kesannya sangat mewah sekali ya. Dan di sini begitu kita keluar, ini ada satu bagian ini bisa dijadikan sebagai meja rias, karena memang ini begitu kita keluar dari kamar mandi kita bisa langsung
berkaca di sini, dan mungkin kalau misalnya bagi cewek atau apa bisa langsung melakukan riasan dan sebagainya di dalam setelah keluar kamar mandi. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya. Terus satu lagi yang mungkin saya mau highlight adalah ini juga sudah menggunakan sliding door ya untuk lemari yang ada di kamar utama ini. Jadi kesannya mewah dan hemat tempat ya. Jadi ini menjadi salah satu nilai tambah ketika kita mencari satu konsep yang memang mewah dan tidak makan tempat. Oke. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Kita akan melanjutkan ke area selanjutnya di rumah ini. Nah, di satu sisi lagi tadi ketika kita naik tangga, kita akan mendapati satu ruangan kecil yang di sini ukurannya mungkin tidak terlalu besar ya. Mungkin ukurannya kurang lebih adalah sekitar 1,5 meter kali 2 meter ya. Dan di sini yang menarik, rumah ini sudah menyediakan void. Nah, void ini sampai ke atas itu fungsinya untuk menambah pencahayaan dari rumah ini. Sehingga kalau misalnya di siang hari ketika cahaya matahari cukup terik, ini rumah ini mungkin tidak akan memerlukan pencahayaan dari lampu yang terlalu banyak, sehingga ini bisa hemat listrik juga. Ya, jadi ini satu nilai lebih. Jarang sekali kita menemukan rumah yang memiliki konsep void seperti ini. Ya, ini jadi nilai tambah dari rumah ini. Oke, kita akan naik ke lantai selanjutnya ya, Sobat Peta. Baiklah, kita sudah sampai di lantai ketiga di bagian rumah ini. Nah, di lantai 3 terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi yang berada di luar. Kita langsung lihat saja kamarnya. Nah, di paling ujung kita akan mendapati satu buah kamar. Ya, ini kamarnya warnanya cerah ya, warnanya pink ya. Dan di sini menariknya di kamar 3, di lantai 3 ini kamarnya sudah dilengkapi dengan balkon. Mari kita coba lihat keluar. Nah, balkon yang ada di lantai 3 ini cukup luas ya. Dan di sini kalau kita melihat suasana di sekitaran komplek ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas kondisi di bagian komplek ini ya. Memang sangat ramai sekali komplek ini. Dan kelihatan juga row jalan di komplek ini sebenarnya cukup lebar ya. Jadi kanan kiri kalau misalnya ada mobil yang parkir juga tengahnya masih bisa dilewati mobil ya. Dan di sini memang semua AC itu penempatan fan kipasnya itu di daerah balkon ini, sehingga tidak makan tempat di area di dalam rumah. Oke, jadi ini nilai plus ya di kamar di lantai 3 ini sudah dilengkapi dengan balkon ya, dan juga ada jendela. Jadi memang secara pencahayaan dan aliran udara di kamar ini sangat bagus sekali ya, dan view-nya juga sangat bagus karena berada di lantai atas. Nah, kemudian kita akan dapetin satu kamar lagi pas di sebelah kamar yang di ujung. Ini adalah satu kamar yang cukup luas juga ya. Dan di sini kalau kita lihat memang AC-nya sharing ya, karena di sini kan kamar yang di lantai 3 ini memang tidak terlalu besar, sehingga AC-nya cukup bisa sharing dengan 2 kamar ini dengan satu AC saja. Oke, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi ya, mungkin ini tambahan, tadi di kamar yang satu ini masih terdapat jendela yang bisa mengakses ke samping tangga ya. Jadi untuk aliran udara dari ruangan ini bisa didapatkan dari jendela yang berada di samping tangga tersebut. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk kamar di lantai 3. Kita akan lihat ada satu buah kamar mandi ya di bagian ujung. Nah, jadi untuk kamar ketiga ini karena tidak terdapat kamar mandi di dalam, ini kamar mandinya bisa sharing di luar. Dan ini kamar mandinya juga cukup lega ya, cukup lega. Dan di sini sudah terdapat shower juga, begitu juga wastafel dan kloset. Jadi komplit semua ini sudah bisa digunakan secara full untuk kamar mandi di lantai 3. Dan kalau kita lihat void yang berada di lantai 3 ini kurang lebih mirip ya dengan void yang ada di lantai 2 tadi, karena memang voidnya itu dari atas sampai ke lantai bawah itu semuanya void di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk di lantai ketiga. Kita akan lanjut ke lantai selanjutnya.
Baiklah, kita sudah sampai di bagian terakhir di rumah ini, di lantai terakhir ya, di lantai keempat ini ada. Di sini kita dapetin satu ruangan kecil ya. Ketika kita sampai di sini, ini bisa digunakan untuk kamar asisten rumah tangga ya. Atau misalnya tidak ada asisten rumah tangga, kita bisa fungsikannya juga sebagai gudang juga ya. Jadi tergantung sobat peta nanti preferensinya seperti apa. Dan di sini begitu kita nyampe di sini, di bagian kiri saya ini kita akan mendapati area di luar. Nah, ini bisa digunakan untuk area untuk mencuci sekaligus menjemur. Jadi ini cocok banget ya. Jadi cuci itu bisa langsung di lantai ini, dan begitu siap cuci kita langsung jemur. Dan di sini juga karena tempatnya langsung mendapat cahaya matahari, pasti jemuran akan cepat kering. Ya. Dan di sini juga masih terdapat satu area yang sebenarnya kita bisa gunakan bagi sobat peta yang memang hobi ya, berkebun ya, atau mungkin hidroponik dan sebagainya. Ini kawasannya masih cukup lebar ya. Kita masih bisa gunakan untuk menyalurkan hobi kita ya. Dan di sini kalau kita lihat di bagian depan sana itu masih terdapat satu buah tangga. Ini bagian atasnya bisa digunakan untuk menaruh tangki air ya. Jadi di bagian atas ini khusus untuk menambahkan tangki air, sehingga tidak memakan tempat di daerah jemuran ini ya. Terus di lantai ini juga sudah dilengkapi dengan kanopi. Jadi itu aman, kalau misalnya jemuran, terus hujan dan sebagainya, ini cukup aman karena sudah ada pelindung di bagian atas. Kira-kira seperti itu ya mungkin untuk review rumah kita hari ini. Kita akan langsung lanjut ke bagian kesimpulan. Baiklah, kita sudah sampai di bagian kesimpulan untuk review rumah kita kali ini. Jadi bagi sobat peta yang memang mencari sebuah rumah siap huni, yang memang sudah direnovasi secara lengkap, ini salah satu rumah yang bisa Anda pertimbangkan. Ya, jadi Anda tinggal angkat koper dan tinggal masuk saja ke rumah ini. Ya, dan kesan di dalam rumah ini adalah kesannya elegan dan mewah. Ya, jadi kompleksnya juga sangat ramai. Jadi satu one stop solution lah ketika Anda mencari satu rumah yang siap huni. Anda nggak usah repot-repot lagi mikirin konsepnya seperti apa. Di dalam sudah dibuat konsepnya sedemikian rupa. Dan Anda akan merasa seperti di hotel ya. Anda akan serasa liburan setiap hari ketika Anda memilih rumah ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini saja untuk review rumah kita hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Peta Rumah. Dan untuk keterangan lebih lanjut silakan lihat di deskripsi. Sampai ketemu di review kita selanjutnya.